Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, balik lagi ke video Sekolah Menulis Indonesia ya. Kemarin salah satu alumni Sekolah Menulis itu ada yang minta saya untuk, Kak, coba share dong gimana pengalaman kakak selama ini nerbitin buku, kemudian penerbit apa aja yang pernah menolak karya kakak dan sebagainya. Mungkin gara-gara alumni yang satu ini akhirnya saya flashback gitu ya. Dan saya hitung-hitung penerbit apa aja yang sudah menolak karya saya, dan ternyata lebih dari 20 penerbit sudah menolak. Ya serius, 20 lebih. Oke, saya coba sharing satu-satu ya. Pertama di buku pertama saya. Nah, buku pertama saya itu jadi ini penampakannya, cek dulu ya. Nah, ini penampakannya. Judulnya Untukmu Para Pejuang Mimpi ya. Jadi ini diterbitkan secara ini di penerbit saya sendiri, tapi sebelumnya bukan di penerbit saya. Jadi dulu di awal-awal saya menulis, saya tuh ikut kelas nulis enggak. Jadi tuh kalau boleh cerita ya, awal-awal saya terjun dalam dunia menulis tuh gara-gara dosen saya. Jadi saat itu jadi di jurusan saya tuh ada lomba namanya Pekan Raya Ilmiah, dan ada yang namanya lomba esai. Lomba esai itu se-Jabodetabek, saya panitianya dan saya PJ esai. Ketika itu yang daftar cuma 9, dan saya pikir waduh, se-Jabodetabek cuma 9 orang, dikit banget. Akhirnya saya minta beberapa panitia untuk ikut, dan saya pun termasuk yang ikut gitu, padahal saya PJ-nya. Saya ikut, dan ternyata akhirnya terkumpullah sekitar 25-an naskah, 25-an esai. Saya kasih ke jurinya, yang saat itu adalah dosen saya sendiri. Dan ternyata ketika dikalkulasikan, yang 5 besar, ternyata 5 besarnya itu salah satunya adalah naskah saya. Dan di antara 5 besar itu, naskah saya atau esai saya yang nilainya paling tinggi gitu. Dan kalau dibilang ya saya juara satunya gitu. Cuman karena saat itu saya panitia dan juri saya nggak tahu, dan dosen saya nggak tahu kalau saya panitianya juga, akhirnya saya didiskualifikasi. Nah, cuman mungkin karena dosen saya nggak enak kali ya. Jadi dosen saya juga penulis, beliau tuh penulis, sudah nulis di kementerian, dan sekarang beliau pun punya penerbit sendiri. Nah, mungkin karena beliau nggak enak, akhirnya waktu itu beliau bikin kelas online, kelas buku pengayaan sekolah. Nah, orang-orang pada bayar tuh, kalau nggak salah waktu itu bayarnya 250.000, dan saya gratis, mungkin sebagai imbalan gara-gara saya akhirnya nggak bisa ikut presentasi esai yang 5 besar itu gitu. Nah, gara-gara itu awalnya saya nggak tertarik sama sekali. Jujur saya nggak ada ketertarikan masuk dalam dunia literasi, bikin buku lah dan segala macam tuh nggak ada ketertarikan sekecil pun tuh nggak pernah tertarik. Tapi karena rasa menghargai saya nggak enak lah kasarnya, sudah dikasih kesempatan gratis pula gitu kan. Oke, saya ikutin, dan itu bener-bener saya ikutin banget. Ketika kelas dimulai saya hadir, nggak pernah telat. Kalau ada tugas saya kerjain dan segala macem. Dan akhirnya ketika kelas selesai, saya berpikir bahwa ini kelasnya udah selesai nih, terus apa yang bisa saya hasilkan dari kelas ini gitu. Akhirnya saya coba bikin buku. Saya langsung bikin buku tanpa ikut kelas-kelas nulis segala macam tuh enggak. Saya bikin buku, jadilah buku ini gitu, Untukmu Para Pejuang Mimpi. Awalnya tuh judulnya bukan Untukmu Para Pejuang Mimpi, tapi dulu tuh judulnya Satu Kata Untuk Langkah Nyata. Dulu ketika karya pertama ini, saya nggak kenal mana penerbit indie, mana penerbit mayor. Saya taunya ya penerbit aja gitu loh. Nah, kemudian saya kirim waktu itu ke Pro-Media, ke Diva Press, sama ke Wahyu Kolbu. Tiga-tiga saya kirim sekaligus, padahal nggak boleh ya. Jadi saya kirim tiga-tiganya sekaligus, dan tiga-tiganya nolak naskah saya. Saya kaget dong, shock gitu kan. Masya Allah, ini naskah udah saya bikin berbulan-bulan langsung ditolak tiba-tiba gitu. Nah, akhirnya saya tanya, dan alhamdulillah mereka responsif. Pro-Media itu menolak gara-gara mas naskahnya ini kan genrenya motivasi.
buku-buku motivasi di luar sana tuh banyak banget, dan isi buku Mas ini nggak jauh beda dengan buku-buku yang sudah ada. Intinya adalah buku saya isinya tidak jauh berbeda dengan buku-buku yang sudah ada. Ya istilahnya nggak ada pembeda, nggak ada yang inovatif, nggak ada yang menciri khaskan buku saya dengan buku-buku orang lain gitu loh. Itu kata Promedia. Kalau di Vapres sebenarnya bukan nolak sih, tapi lebih kepada kata mereka karena ada buku sejenis yang ingin diterbitkan, akhirnya mereka nolak naskah saya gitu. Kalau Wahyu Kolbu alasannya sama kayak Promedia. Nah, akhirnya dari sana saya seumur umur nggak pernah pacaran mungkin. Saya baru pernah ngerasain yang namanya sakit hati itu sakit banget ternyata ya. Naskah ditolak tuh kayak kita nembak orang terus ditolak, mungkin rasanya kayak gitu kali ya. Nah, akhirnya dari sana saya refleksi dari alasan Promedia nolak naskah saya, dari alasan Wahyu Kolbu nolak naskah saya refleksi di buku kedua saya. Nah, tapi akhirnya buku pertama saya ini, yang Satu Kata Untuk Langkah Nyata ini, akhirnya diterbitkan di penerbit Hanami. Penerbit ini waktu itu saya bayar kalau nggak salah tuh bayarnya 400 atau 4,5 gitu, saya lupa. Nah, ketika itu tahu nggak kerennya, walaupun buku itu nggak banyak yang beli, mungkin sekitar 20 atau 30 gitu yang beli, itu rata-rata teman saya yang beli, dan ada beberapa teman yang beli dengan harga yang wow, fantastis, dan mungkin kalian nggak bakal percaya gitu. Teman dekat saya beli itu harganya sebenarnya 40.000, tapi ada yang beli ke saya ngasih 50.000, ada yang ngasih 70.000, ada yang ngasih 100.000. Bahkan guru saya, tau nggak, ada yang bayar buku saya itu dengan harga 200.000, dan ada yang bayar dengan harga 500.000. Percaya? Itu nyata, sumpah. Jadi saya tanya, Bu, nggak usah, masa banyak banget gitu kan, saya bilang. Ini kan cuma 40.000 kasarnya kan gitu, kok bisa-bisanya dikasih 500.000. Nggak apa-apa Mas, jadi beliau bilang gini, nggak apa-apa Mas, ini tuh buat penyemangat Mas biar terus bikin karya, biar terus bikin buku-buku yang positif, terus dakwah dalam dunia literasi dan segala macem. Dan alhamdulillah doa dari kata-kata beliau itu terkabul sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih konsisten dalam dunia menulis gitu. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin kesalahpahaman kebanyakan orang gitu ya. Kalau kita bikin karya, ayo dong harganya harga temen dong gitu kan. Justru harusnya harga teman itu harusnya Anda sadar diri, Anda benar-benar temennya. Kalau Anda benar teman, harusnya Anda beli dengan harga yang lebih mahal dari itu. Itu sebagai tanda bahwa Anda menghargai karya teman Anda. Jadi harga teman tuh bukannya minta yang lebih murah atau diskon. Itu justru kebalikannya kalau menurut saya ya. Itu justru menurut saya bukannya menghargai, tapi tidak menghargai karya teman kita. Malah dulu ketika teman saya tuh buka bisnis di pinggir jalan, kalau nggak salah bisnisnya pisang nugget, saya sering datang dan saya nggak pernah minta diskon. Saya malah bayar terus dengan harga yang sesuai gitu. Tapi saya sering datang, itu sebagai bukti bahwa saya mendukung apa yang dia lakukan, apa yang teman saya lakukan. Jadi mungkin teman-teman, kalau ada teman kita yang punya karya terus kita pengen beli, jangan minta harga teman, minta diskon. Ya, justru bukti kalau kita mendukung mereka, bukti kalau kita menghargai mereka, kita bayar dengan harga yang sesuai, bahkan lebih kalau bisa gitu ya. Nah, itu buku pertama ya. Jadi pengalaman buku pertama saya itu walaupun yang beli dikit, tapi banyak banget teman-teman yang mendukung saya untuk, wih Mas keren banget bikin buku. Akhirnya jadi penyemangat saya lagi gitu. Bahkan dengan buku pertama saya ini, akhirnya orang-orang jadi memandang saya sebagai penulis, bukan sebagai, saat itu bukan mahasiswa pendidikan, bukan orang biasa, jadi sebagai penulis. Ada satu kata lagi yang masuk ke dalam diri saya, yaitu ingat Mahes, ingat penulis jadinya. Itu buku pertama. Nah, kalau buku kedua, nah ini penampakannya Stop Talking and Start Hijrah. Justru akhirnya tadi kan saya bilang ya, saya ditolak sama Promedia, saya ditolak sama di Vapres, sama Wahyu Kolbu. Ketiga penerbit itu yang bikin saya merefleksi diri saya, mengevaluasi diri saya. Oh, kekurangan saya di sini. Oh, ternyata kekurangan naskah saya adalah naskah saya tidak berbeda dengan naskah-naskah yang sudah ada. Akhirnya saya mencoba refleksi, dan di buku kedua saya ini saya pengen bikin buku tentang hijrah. Saya nggak nulis tuh waktu itu, saya nggak nulis. Sebelum saya nulis, saya ke toko buku dulu, saya cek buku-buku tentang hijrah, dan ternyata banyak banget buku-buku tentang hijrah ternyata.
saya cek, bahkan saya catetin loh. Jadi kayak buku si ini isinya tentang ini. Kemudian di buku dia itu ada yang tidak dibahas, yang ngebahas tuh tentang ini nih gitu. Jadi saya benar-benar analisis, buku si A dia tidak membahas ini. Buku si B dia tidak membahas ini. Buku si C dia tidak membahas ini. Apa-apa yang tidak mereka bahas, tapi menurut saya itu penting buat dibahas dalam buku hijrah, itu akan saya masukkan ke dalam buku saya gitu. Jadi itulah yang bisa membedakan karya kita dengan karya orang lain, dianalisis buku orang. Kemudian saya cek di buku mereka ada apa aja nih. Dia bahas A, bahas B, bahas C. Jika itu memang menurut saya penting untuk dibahas dalam buku saya akan ambil. Walaupun saya nggak baca isinya ya, saya cuma baca daftar isinya rata-rata. Tapi tetap buku mereka saya cantumkan di daftar pustaka. Itu sebagai tanda saya menghargai karya mereka gitu. Itu tanda bahwa buku karya saya ini nggak 100% murni hasil otak saya, tapi ada dari ide mereka. Akhirnya saya tercetus untuk menulis kalimat tersebut gitu. Nah, akhirnya buku hijrah itu jadi. Awalnya bukan Stop Talking and Start Hijrah, dulu judulnya Dilanda Hijrah. Dilan ya, dulu kan lagi booming-boomingnya Dilan tuh. Dilan kurung DA kurung tutup Hijrah. Tapi waktu itu kan saya ngirim ke Quanta. Jadi waktu itu saya awalnya nggak tahu Quanta tuh penerbit apa. Tapi karena ketika saya melihat kok banyak banget penulis-penulis yang nerbitin bukunya di Quanta sih. Ternyata Quanta ini imprint dari Alex Media yang nerbitin buku-buku motivasi Islam. Wah, cocok nih buku hijrah saya buat dimasukin ke sana. Akhirnya saya kirim ke sana. 10 hari kemudian dapat kabar. Jadi cuma 10 hari kemudian dapat kabar, langsung di ACC. Alhamdulillah langsung di ACC. Nah, akhirnya karena editornya kurang serk waktu itu, editornya Mbak siapa ya waktu itu yang udah resign, saya lupa namanya. Nah, jadi beliau itu resign gara-gara ingin meneruskan pendidikannya. Nah, akhirnya diganti jadi Stop Talking and Start Hijrah. Alhamdulillahnya adalah mungkin karena saya refleksi dari buku pertama kali ya, saya benar-benar bikin buku hijrah ini, coba bikin pembahasan atau yang berbeda dari buku-buku hijrah yang sudah ada gitu. Dan alhamdulillahnya karena penerbit Gramedia kan punya kerjasama dengan penerbit di Malaysia, dan akhirnya penerbit Malaysia itu melirik buku saya, buku Stop Talking and Start Hijrah ini. Alhamdulillah dari sekian banyak buku hijrah yang diterbitkan oleh Quanta, buku saya yang dipilih gitu loh. Alhamdulillahnya. Akhirnya buku saya diterbitkan di Malaysia. Nah, ini buku ketiga. Jadi buku ketiga itu bukan buku baru. Jadi buku ketiga ini adalah Stop Talking and Start Hijrah versi Malaysianya. Nah, karena di Malaysia itu budaya Islamnya kuat dan nama saya bukan berasal dari orang Islam gitu ya. Mahesta Rasta Andara itu berasal dari bahasa India. Akhirnya nama saya diganti jadi Mahat Roshid waktu itu. Tapi tetap copyrightnya atas nama asli saya. Nah, akhirnya diterbitkan di sana, dan itu benar-benar speechless lah, maksudnya ketika saya ngerasa masih pemula tapi kok bisa buku saya diterbitkan di Malaysia tuh benar-benar speechless dan wow gitu loh. Dan akhirnya ya udah ngalir gitu aja gitu. Nah, waktu itu dapat kabar dari Malaysia itu bulan Maret tahun 2019, dan itu bertepatan banget beberapa hari kemudian buku keempat saya terbit. Buku keempat saya yang judulnya Tak Kenal Maka Tak Dakwah. Mungkin kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya ya, jadi buku saya ini salah satu buku yang mungkin bisa dibilang kurang laris ya. Jadi sampai sekarang baru 500-an. Padahal dicetaknya 1.500. Tapi kalau buku Stop Talking and Start Hijrah itu dicetaknya kan 2.000 eksemplar. Tapi alhamdulillah kejualnya cukup banyak. Kejualnya, maaf ya ada suara motor. Kejualnya 1.500-an, udah 1.500-an walaupun nggak dicetak ulang gitu. Jadi kalau penerbit mayor itu rata-rata kalau dalam setahun bukunya nggak habis nggak bakal dicetak ulang gitu, rata-rata ya. Nah, buku keempat saya ini Tak Kenal Maka Tak Dakwah ini juga saya langsung ngasih ke Quanta. Jadi alhamdulillah buku keempat saya ini Tak Kenal Maka Tak Dakwah ini tidak ditolak oleh satupun penerbit ya. Jadi langsung diterbitkan oleh Quanta, diterbitkan. Jadi bulan Maret 2019 itu kalau nggak salah di minggu ketiganya buku Stop Talking and Start Hijrah versi Malaysia terbit.
di Malaysia. Kemudian minggu keempatnya buku Takna Kata Dakwah terbit juga gitu. Kemudian ya alhamdulillahnya buku keempat itu nggak ada tolakan sedikit pun. Nah baru nih buku kelima yang menjadi umat Islam abad 21 ya. Nih bukunya nih. Buku menjadi umat Islam abad 21 ini tuh kalau saya cek ya di email itu saya tuh udah ditolak oleh 5 penerbit. Penerbit Serambi, Diva Press, Pramudia, Al-Fatih, Wahyu Kolbu. Jadi saya mau pengen banget naskah saya itu diterbitin di Pramudia karena menurut saya penerbit mayor yang susah ditembus itu suatu tantangan bagi saya gitu. Dan ternyata ditolak juga sama dia naskah saya yang kelima ini. Serambi, Diva Press, dan Wahyu Kolbu. Serambi sama Diva Press waktu itu beneran nolak, tapi saya tanya alasannya kenapa nggak dibales. Tapi kalau Wahyu Kolbu waktu itu bukan nolak, tapi karena mereka sedang tidak menerima naskah apapun. Kalau Al-Fatih itu alasannya apa saya lupa ya. Kayaknya sih ini deh. Saya juga awal ragu ngirim ke Al-Fatih gitu karena isi buku saya nggak sama dengan buku-buku yang sudah diterbitkan oleh mereka gitu. Mungkin karena perbedaan itu akhirnya jadi ditolak gitu. Nah baru Pramudia pun nolak naskah saya ini. Ketika saya tanya kenapa, akhirnya nggak dibales. Tumben nih dia nggak balas gitu kan. Nah akhirnya saya kirim ke penerbit Gramedia, yaitu penerbit MNC. Ternyata penerbit MNC itu bisa menerbitkan buku motivasi Islam. Saya kirim ke sana, sebulan kemudian alhamdulillah diterima. Awalnya judulnya tuh bukan Menjadi Umat Islam Abad 21, bukan. Dulu tuh judulnya Aku Ingin Berislam Seutuhnya. Nah buku kelima ini saya tuh bener-bener mungkin karena baru banget terbit kemarin ya, Agustus 2020, jadi saya belum tahu penjualannya, tapi saya bener-bener dapat sesuatu yang baru di buku ini gitu. Kenapa? Ketika saya ngirim ke penerbit MNC itu editornya bener-bener detail ngecek naskah saya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Beliau komentarin di Microsoft Word kan bisa pakai komentar gitu ya. Mas ini kenapa nggak harusnya kayak gini aja, kenapa nggak kayak gini aja dan seterusnya. Jadi beliau tuh bener-bener istilahnya nuntun saya, editor tuh bener-bener nuntun saya buat bikin naskah yang ketika dibaca tuh jadi lebih enak gitu loh. Itu jadi mungkin buat teman-teman yang pengen banget naskah dikoreksi betul-betul mungkin bisa kirim ke penerbit MNC ya. Itu enak banget editornya, dan beliau pun editornya kalau di chat di WA tuh enak gitu, terbuka, nggak yang sibuk banget dan segala macam, nggak yang malas balas chat dan segala macam tuh, nggak, bener-bener terbuka orangnya. Nah buku ini belum ketahuan penjualannya bagus atau tidak, tapi ketika saya menjualnya sendiri, ini termasuk naskah yang menurut saya cukup bagus penjualannya gitu. Mungkin kalau buku yang Stop Talking and Start Hijrah atau buku Takna Kata Dakwah, ketika saya menjual sendiri yang beli ke saya cuma beberapa, tapi buku yang Menjadi Umat Islam Abad 21 ini ada hampir 30-an lebih yang beli ke saya gitu. Jadi benar-benar alhamdulillahnya itu gitu. Mungkin kelihatan dari judulnya kali ya, judulnya yang wow gitu, judulnya yang provokatif gitu. Awalnya judulnya bukan ini, awalnya tuh judulnya bukannya Menjadi Umat Islam Abad 21, bukan. Dulu tuh awalnya judulnya Aku Ingin Berislam Seutuhnya, tapi karena menurut editornya kurang provokatif, akhirnya dicari judulnya Menjadi Umat Islam Abad 21. Akhirnya jadi deh, terbit deh. Nah buku berikutnya baru nih, buku ke-6. Ini yang luar biasa ditolaknya ya. Saya tuh ditolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya malu lagi gue.